Siap untuk beribadah hari ini? Siap. Gak kedengeran suaranya? Siap untuk ibadah hari ini? Siap. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama adik-adik yang masih tidur, duduk. Yang sudah duduk, melek matanya. Jangan sambil makan, jangan sambil minum. Kita mau ibadah dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum memulai ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada sampai hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Berangkat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, Kak Steven mau dengar. Adik-adik siap gak? Kalau hari ini Tuhan Yesus datang, adik-adik pasti masuk surga gak? Pasti. Makanya harus siap, harus bilang ya, ya, yang kencang. Kak Steven contohin ya. Ayo kakak-kakak, kita contohin sama adik-adik. Gimana kalau kita dipanggil dan Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Ku jawab, ku jawab, ku jawab, ku jawab, ku jawab. Adik-adik mana suaranya? Ku jawab. Sekali lagi, ku jawab, ku jawab, ku jawab, ku jawab ya, ya, berangkat. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekarang adik-adik harus tetap semangat. Mari sama-sama katakan, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada, bila bunyi sangkakala ku ada, bila bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Nah, setelah kita memuji Tuhan, ayo adik-adik siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Ayo adik-adik yang di rumah, katakan pagi ini bersama-sama. Kami mau Tuhan menyelidiki hati dan hidup kami.
Puji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami mau hari ini kami menjadi anak-anak yang mengerti isi hati Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk semuanya duduk yang rapi, pasang telinganya, buka matanya lebar-lebar. Kita dengar firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita baru saja merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Yesus pulang ke rumahnya loh. Waktu murid-murid menyaksikan Yesus diangkat ke surga, tentunya mereka merasa bingung dan sedih. Mereka hanya bisa menatap ke langit. Dan mungkin mereka berpikir, kapan aku bisa bertemu lagi dengan Yesus? Bisakah kami bertemu lagi? Akankah kita berkumpul bersama-sama lagi? Mereka merasa sedih dan galau. Tetapi tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih berdiri di samping mereka. Dan orang itu mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oh, wow, senang sekali. Ternyata malaikat itu mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Artinya apa adik-adik? Artinya mereka bisa bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Kita pun bisa berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus. Senangnya bisa ketemu Tuhan Yesus. Ya kan adik-adik? Tetapi pertanyaannya adalah, kapan ya Tuhan Yesus akan datang kembali? Ada yang tahu jawabannya? Tahu? Nggak tahu? Wah, ada yang jawab besok. Apa iya? Hah? Minggu depan? Tahun depan? 5 tahun lagi? Wah, mana jawaban yang benar? Lebih baik kita lihat di Alkitab ya adik-adik. Kapan Yesus akan datang kembali? Ayo, kita buka Alkitab kita dan kita lihat Matius 24 ayat 36. Alkitab mengatakan demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Wah, ternyata adik-adik, menurut Alkitab tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Hanya Allah Bapa saja yang tahu. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus menunggu. Wah, itu yang harus kita lakukan. Menunggu yang bagaimana, Kakak? Iya ya, menunggu yang bagaimana ya? Apakah adik-adik kita menunggu sambil tidak melakukan apa-apa? Duduk diam, menunggu, dan menunggu terus, tidak melakukan apa-apa. Atau kita santai aja. Santuy lah Kak, sudah lama Yesus nggak datang-datang. Kita hidup seperti biasa aja. Kita makan, kita minum, kita main. Ya, apalagi sekarang stay home. Wah, kita rebahan aja. Nonton TV, lihat HP, main game. Santai aja kakak. Tuhan Yesus masih lama datangnya. Kita hidup biasa-biasa aja. Nah, sebagai anak Tuhan, apakah sikap menunggu kita seperti itu? Kita cari lagi jawabannya di
Alkitab kita. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Adik-adik, dari video klip yang sudah kita saksikan tadi, ternyata ada 2 macam cara menunggu. Ada cara menunggu yang bijaksana dan ada cara menunggu yang bodoh. Kita lihat dari mana tadi? Betul, dari persiapannya. Gadis-gadis yang bijaksana menunggu sambil membawa persediaan minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh menunggu hanya membawa pelitanya saja. Tadi kalian lihat kan, pelitanya begitu kecil. Minyaknya pasti cepat habis. Dipakai sebentar pun dia akan mati. Gadis-gadis yang bijaksana itu pintar. Gadis-gadis yang bijaksana membawa persediaan minyak sehingga pelita mereka akan selalu penuh dengan minyak. Lampunya tidak akan mati menyala terus. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat kita menunggu kedatangan Yesus kembali? Adik-adik, mau seperti gadis yang bodoh atau seperti gadis yang bijaksana? Oh, yang mau seperti gadis bijaksana, coba lambaikan tangannya. Yeay! Nah, apa itu bersiap-siap, berjaga-jaga, mengisi pelita kita selalu penuh dengan minyak? Jawabannya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menantikan kedatangan Yesus kembali selalu melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Sudah belajar kan dari pelajaran minggu-minggu lalu? Mengasihi Tuhan artinya kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita berdoa setiap hari, kita baca firman Tuhan setiap hari, kita ngobrol sama Tuhan supaya makin hari kita makin mengenal Tuhan, makin hari kita makin mengerti perintah-perintah Tuhan, dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, jangan lupa selain kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Kita mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang dengan tidak membeda-bedakan. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Kita mempedulikan orang-orang di sekeliling kita. Kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan untuk kita doakan. Kita menolong mereka yang sedang kesusahan. Dan kita juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Gak cuma menolong dan membantu, tetapi kita juga harus memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Sudahkah kalian melakukan semuanya itu? Nah, kalau belum, mulai kita lakukan ya. Jangan sampai pelita kita kehabisan minyak. Nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman, ke sekolah minggu kadang-kadang, kadang iya kadang enggak, nggak pernah menolong sesama, hanya memikirkan diri sendiri. Apalagi kalau disuruh mengampuni orang yang bersalah, aku nggak mau mengampuni orang yang bersalah, dia yang nakal, harus dibalas. Wah, kalau seperti itu nanti pelita kita kehabisan minyak, bisa padam lampunya. Gak mau kan? Nanti kita ketinggalan waktu Tuhan Yesus datang. Mereka yang sudah siap, mereka yang bijaksana hidupnya akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang kehabisan minyak, mereka kebingungan mau beli di mana. Sudah malam, warung sudah tutup, mau pinjam sama orang, tidak ada yang mau memberikan pinjaman. Maka pintu itu ditutup dan kita tidak bisa masuk ke sana. Adik-adik mau ketinggalan di luar? Nggak mau, kakak sih nggak mau ketinggalan di luar. Oleh karena itu, mari kita hidup bijaksana. Jangan lagi kita hidup sembarangan, karena waktunya sudah dekat. Tuhan bisa datang kapan saja, di mana saja. Mau malam ini, mau besok pagi, mau minggu depan, dia bisa datang kapan saja. Yang penting kita semua harus siap. Adik-adik, ayo mari sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita untuk minggu ini yang terambil dari Matius 25 ayat ke-13. Yang berbunyi demikian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, maka kita harus selalu siap dan berjaga-jaga. Ayo kita ulangi lagi ayat ini. Sama-sama ya. Matius 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Satu kali lagi. Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan, siap siagalah selalu, karena kalian tidak tahu hari atau jam kedatanganku kembali. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan untuk adik-adik semua hari ini. Biarlah semuanya menjadi berkat untuk kalian yang mau mendengarkan dengan baik-baik suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jovita. Ayo, apa tadi? Iya, benar. Kita harus siap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara hidup bijaksana. Ayo, apalagi adik-adik? Melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tidak hidup sembarangan, seperti 5 gadis bijaksana tadi. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bapa, saat ini Tuhan kami minta pertolongan-Mu untuk memimpin kehidupan kami Tuhan sehari-hari, supaya kami boleh Bapa hidup benar di hadapan-Mu, menantikan kedatangan-Mu Tuhan, tidak hidup sembarangan. Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, setiap harinya, setiap detiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk, Rara silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Berkati untuk Pak Joko Widodo agar bisa mengatur negara ini dengan baik dan makmur dan sejahtera Tuhan. Berkati juga untuk tenaga medis agar Kau beri semangat dan tidak pernah menyerah Tuhan. Dan berkati untuk pasiennya agar tidak ada yang bertambah lagi yang positif dan tidak ada yang meninggal lagi Tuhan. Dan Tuhan berkati Tuhan untuk orang tua kami masing-masing agar Kau beri kesehatan, tidak ada sakit penyakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga untuk teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah juga, agar Kau beri kesehatan, tidak ada sakit penyakit yang menyentuh mereka Tuhan. Dan guru-guru kami juga yang sudah mengajar kami dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, agar selalu bersatu dan menjadi terang bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang ibadah sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan, yang memampukan kita untuk kita bisa bertahan sampai kesudahannya, sampai Yesus datang kedua kali. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Jikalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat kita dari segala bangsa, dan berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Damai sejahtera dan sukacita melimpah senantiasa, khususnya roh Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk bertahan sampai kesudahannya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita semua setia yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.